Shalom saudara-saudara, semoga keadaan saudara semua baik pada hari ini. Saat ini saya ingin berbicara tentang LGBT. Mengapa? Karena LGBT menjadi bagian yang makin marak diterima sebagai variasi kehidupan normal. Tingkah lakunya juga diakui sebagai variasi kehidupan normal. Orang-orang LGBT menduduki banyak jabatan penting di banyak bagian dunia. Jangan ngeritik orang LGBT di beberapa negara, maka saudara bisa masuk penjara. Sekarang masalahnya, apakah LGBT itu normal? Kita harus memandangnya dari sudut orang Kristen, orang yang beriman. Sebab kita tahu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya dua saja. Laki-laki atau perempuan. Tidak ada transgender. Allah tidak menciptakan LGBT. Lalu dari mana datangnya LGBT? Saudara, kita mesti mempelajarinya dari asal-usul manusia. Yang pertama, manusia pertama itu menyembah Allah yang esa, menyembah Yahweh. Adam dan Hawa menyembah Yahweh. Setelah Allah membinasakan dunia dengan segala isinya, maka Nuh dan keluarganya saja yang selamat, 8 orang menghuni dunia. Semuanya adalah penyembah-penyembah Tuhan Allah yang esa. Yang kedua, politeisme itu muncul setelah monoteisme. Tapi orang-orang cerdik cendekiawan yang sekarang ini saya bilang keblinger mengatakan lebih dulu ada politeisme, baru belakangan orang monoteisme. Tidak bisa, saudara. Pertama itu monoteisme, Allah yang esa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Baru kemudian orang-orang berdosa menciptakan ilah bagi diri mereka sendiri. Politeisme adalah rekayasa iblis untuk menciptakan ilah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 22-24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, dewa-dewa dan dewi-dewi, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka menyembah burung, mereka menyembah sapi, gajah, mereka menyembah ular. Dan saudara-saudara, akibat politeisme, orang tidak lagi menghargai Allah pencipta mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada dosanya. Terjadilah sekarang kemudian lesbian. Dalam Roma pasal 1 ayat 26 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Lalu homo, Roma pasal 1 ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi jelas Alkitab mengatakan asal-usul LGBT bukan normal. Alkitab menceritakan siapa yang menjadi LGBT. Saudara-saudara, orang-orang yang menyembah iblis, itulah mereka yang terjerumus dalam LGBT. Dan akibat LGBT manusia menjadi Roma pasal 1 ayat 28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Saudara, manusia sekarang makin tidak mempedulikan, tidak menghormati, dan tidak menyembah Allah. Mengabaikan Alkitab, mengabaikan sesama manusia dengan dalih hak asasi manusia. Saya jangan diganggu, hak asasi manusia. Tapi dia tidak berpikir bahwa dengan saya tidak diganggu, saya mengganggu orang lain. Manusia seenaknya sendiri. Sok pinter manusia sekarang, padahal makin bodoh dan buta, dibodohi dan dibutakan oleh iblis. Maka LGBT makin merajalela. Maka di tengah orang yang mengaku diri Kristen pun makin banyak ditemukan LGBT. LGBT tidak boleh diterima sebagai variasi kehidupan normal. Meskipun orang LGBT tidak boleh ditolak karena mereka orang berdosa, LGBT harus dibimbing pada pertobatan,
bukan diterima sebagai variasi kehidupan normal. Saya ingatkan saudara, Sodom dan Gomora habis dibakar dengan api dari langit karena LGBT. Dunia akhir zaman pun akan dibinasakan dengan api karena dosa yang serupa. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, seperti Tuhan menghukum Sodom di waktu yang orang Sodom tidak pernah perkirakan. Itulah yang akan terjadi di dunia ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, sembahlah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah terlibat dalam LGBT, atau jangan pernah menganggap LGBT sebagai variasi kehidupan yang normal, dan jangan menerima LGBT. Tapi pimpinlah mereka pada pertobatan, sehingga yang lesbi kembali menjadi perempuan yang benar, yang gay, homo kembali menjadi pria yang benar, yang transgender kembali menemukan jati dirinya bahwa dia pria atau wanita, yang biseks kembali menyadari bahwa dia manusia bukan cacing. Cacing, saudara, yang biseks itu. Kalau tidak, akan dibinasakan dengan api penghukuman dari Allah. Saya percaya kita tidak akan terlibat di dalam kebinasaan itu, karena kita menjaga diri dalam kekudusan, laki-laki atau perempuan. Tidak ada alternatif lain. Tuhan memberkati saudara. Amin.